Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah pengajian Majelis Ilmu Salsabila yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kasih Allah, kita sama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan ilmu Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan datangnya kita, langkah kaki kita mendapatkan ampunan dan maghfirah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini wajah-wajah segar luar biasa ya. Wajah wajah lillazi fatara samawati wal ardi. Ya, wajahnya ini wajah luar biasa. Jadi ini kita ucapkan dulu selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, kebaikan. Gimana 2025 itu banyak yang bicara tahunnya dan hidup gitu. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu ini enggak ya. 2025 ini alhamdulillah luar biasa. Ya. Ada banyak yang ngeluh sama saya. Ustaz, 2025 itu, alhamdulillah, silakan. 2025 itu bagi saya luar biasa, jadi muda redor. Banyak doa-doa saya di 2025 ini nggak diijabah. Terus Ustaz kasih nasihat dong. Terus saya kasih nasihatnya begini. Ingat, Tuhan yang tidak mengijabah doa-doamu sebagian, Tuhan yang sama pula yang tidak mengazabmu ketika kamu lalai di tahun itu. Dan itu adalah bentuk keadilan Tuhan. Benar paham ya? Kita kan dulu bikin resolusi memohon kepada Allah agar 2025 ini semua target, cita-cita, rencana tercapai. Tapi mungkin nggak semuanya tercapai. Nah, kemudian kita kadang-kadang nyalahin Allah tuh. Ya Allah, kenapa 2025 ini nggak di-ACC semua gitu? Nggak diijabah semua. Maka jawabannya adalah, ingat Tuhan yang tidak mengijabah doamu sebagian, Tuhan yang sama pula yang tidak mengazabmu ketika kita lalai di tahun itu, di tahun 2025. Maka syukuri apa yang ada. Maka kata Imam Syafi'i, waktu itu ada tiga. Ada waktu yang telah lampau, ya, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Ada waktu sekarang adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Kita harus maksimalkan dengan lafaz insya Allah. Semoga Allah membuasakan kita dengan kehendaknya bisa melakukan banyak kebaikan. Ada waktu yang belum ketahuan, misteri, namanya hari esok atau masa depan. Sehingga kita ini yang paling penting adalah memaksimalkan anugerah yang Allah berikan pada hari ini. Maka ada dalam Islam itu namanya tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang harapan, berangan-angan. Seolah-olah kita mau hidup panjang aja. Nggak boleh dalam Islam tulul amal itu. Karena kita jadinya, kalau kita tulul amal, kita jadi kurang menikmati kehidupan yang saat ini Allah berikan. Sama seperti hanya orang yang sekarang sudah punya Avanza gitu, mikirnya nanti Allah saya tua tahun 2026 ini targetnya ke beli Mercy. Akhirnya Avanza tidak enak dinikmati hidupnya. Kenapa? Karena yang dibayar-bayar adalah Mercy. Maka oleh karena itu kata Imam Syafi'i, ya waktu itu ada tiga. Waktu yang telah lampau kita syukuri karena Allah kasih nikmat luar biasa. Waktu yang sekarang kita maksimalkan potensinya dengan lafaz insya Allah. Ini kadang-kadang suka ada yang nanya ya, makna insya Allah itu di kita ini sudah mulai pudar. Gitu. Insya Allah itu insartia namanya, jika artinya. Saat berkehendak siapa Allahu? Allah. Nah orang Arab biasanya, budaya Islam, itu mengatakan insya Allah itu, antum, ibu saya undang ya nanti di acara nikahan anak saya. Insya Allah. Itu insya Allah itu karena dia mau ikhtiar mau datang. 90% dia niat mau datang. Tapi di kita ini insya Allah ini mananya pudar.
Kalau nggak mau datang jawabnya, insya Allah ya. Nah, itu niatnya udah 90% nggak mau datang. Jadi itu ada pemunduran makna ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya insya Allah itu adalah dia sudah berniat mau datang, mau hadir 90%, 10%-nya kan menggantungkan diri kepada Allah dengan kalimat insya Allah. Nah kemudian ada juga yang nanya penulisan insya Allah di WhatsApp. Ada yang suka nanya juga ya. Jadi penulisan di dalam WhatsApp itu in sendiri, sya-nya pakai sa besar itu karena sinnya sin besar. Ya. Kalau sa'a itu keburukan pakai sin kecil. Kalau sa'a itu berkehendak pakai sin besar. Sya'a kemudian Allahnya a-nya besar. Karena setiap lafzul jalalah, lafaz Allah itu kapitalnya harus kapital huruf awal. Itu menandakan keagungan Allah namanya. Ya. Nah, jadi insya Allah itu untuk hari yang Allah anugerahkan hari ini. Misalkan hari ini saya mau ngaji insya Allah. Bukan hari ini saya malas ngaji kemudian bilang insya Allah. Ini ibu-ibu yang ngaji ini harus tepat penggunaan insya Allah. Jadi insya Allah itu penggunaannya untuk sesuatu yang kita akan hadir 90%, 10%-nya kan kuasa Allah, benar nggak? Artinya bisa batal tuh kehendak kita. Kita punya rencana, Allah punya kuasa kan gitu teorinya. Nah, dan hari esok itu kita bicaranya adalah masih misteri kata Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu, alhamdulillah hari ini kita bisa memaksimalkan kehidupan kita dengan mengaji di pagi hari. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah buat kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang resolusi imani 2026. Ini temanya begitu amat ya Ustaz, biar keren aja sebenarnya, biar menarik aja. Nah, cuma kebanyakan orang tuh sebenarnya berencana itu. Ibu kalau bikin rencana awal tahun itu habis rata-rata kan target duniawi, bener nggak? Target usaha, makanya ada raker, ya kan? Rapat kerja 2026 itu sampai dari bulan November, Desember raker. Semuanya sifatnya duniawi, maka kita bikin ukhrawinya, imaninya. Apa sih sebenarnya resolusi 2026 nih, imaninya kita nih, resolusi imaninya? Sebenarnya resolusi kita itu sama dari tahun ke tahun. Saya mengambil satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu resolusi. Dan resolusi itu diulang-ulang Pak, seperti halnya surat Al-Fatihah dalam sholat. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, anak remaja pengajian. Ustaz, kenapa surat Al-Fatihah itu diulang-ulang dalam sholat? Lu saya bilang diulang-ulang aja kita sering lupa, apalagi nggak diulang-ulang. Terus kalau Rasul nyontoin kita sholat dengan bermacam-macam surat, bisa jadi banyak yang kurang nggak sholat, benar nggak? Di usia-usia 40 tahun ke atas, Bu, itu banyak sekali jamaah yang curhat hanya untuk menghafal waqiah saja susahnya minta ampun. Benar nggak? Katakanlah Rasul itu nyontohin sholat kita, salah satu sholatnya itu dengan baca surat Al-Waqiah, yakin banyaknya nggak sholat, benar nggak? Al-Fatihah yang gampang saja, itu diulang-ulang kita banyak lalainya, bahkan kita banyak nggak tahu. Makanya saya ngambil resolusi imani 2026 ini dari surat Al-Fatihah di ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa sih resolusinya? Ihdinas siratal mustaqim, udah minta sama Allah, apalagi di usia udah 40 tahun, 50 tahun ke atas itu minta jalan yang lurus sama Allah. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirata, sirat jalan al-mustaqim, yang lurus, yang lempeng, gak usah belok-belok. Kebanyakan orang punya resolusi gagal itu gara-gara pas di perjalanan pulang belok, benar nggak? Ini saya waktu saya kuliah, saya itu jadi perbuat masjid di Ciputat, tinggal di masjid tadi. Karena saya berangkat dari kampung itu cuma bawa duit 200.000 kuliah di IAIN di UIN.
ngekos nggak punya duit. Waktu itu orang tua juga ya emang cuma petani di kampung kan. Akhirnya yang terpikir adalah karena kita lulusan pesantren tinggal di masjid. Agak kerennya dikit saya tinggal di masjid, saya bukan orang yang tukang ngepelnya, tukang azan, tukang imam, tukang khutbah, tukang ceramahnya. Karena yang ngepel udah ada mahasiswa lain yang duluan tinggal di situ. Jadi agak keren. Nah, makan, saya alhamdulillah tinggal di masjid agak keren dikit juga. Kenapa? Karena itu masyarakat di Cibudat itu gantian ngasih makan buat saya masak. Namanya ngasih makan buat ustadz itu jarang yang nggak enak, bener nggak? Menunya pasti daging, telur, pasti buah-buahan pasti ada. Nah itu saya bersyukurnya di situ jadi mergot tapi tidak sesusah orang. Nah itu ketika saya tinggal di lantai 2 itu saya dibikinin sama ketua DKM itu tempat di atas gitu. Itu saya bikin tuh target-target dan alhamdulillah sampai saat ini tercapai target saya. Di tahun sekian saya harus lulus S1, tahun sekian saya harus lulus S2, tahun sekian saya harus haji, tahun sekian saya harus punya gaji sekian, tahun sekian saya harus punya rumah, tahun sekian saya harus melakukan hal-hal lain. Dan alhamdulillah setelah saya review itu sekarang sudah tercapai semua. Karena yang terakhir itu saya pengen punya pesantren milik sendiri. Nah di Jawa di akhir ada orang wakaf tanah 9.000 meter, dan insya Allah benar-benar jadi pesantren. Karena S3 sudah, haji udah 3 kali, bayangin juga. Modal 200.000 dari kampung, haji udah 3 kali. Dan haji saya haji plus, pembimbing pula 3 kali. Puroda lagi bimbing. Nah ini suaminya Bu Samidah ini dibimbing sama saya purodanya. Jadi itu semuanya itu alhamdulillah tuh Allah. Jadi setiap kita doa di tahajud di duha, itu list doa itu terlihat di dinding itu. Dan alhamdulillah silakan Bu Kemaran. Jadi alhamdulillah tercapai semua. Nah, apa kuncinya? Konsisten istiqomah. Konsisten istiqomah. Kebanyakan orang punya rencana itu terganggu di awal. Makanya di dalam Al-Quran itu, kan sirot itu maknanya jalan ya. Jalan. Nah ternyata dalam Al-Quran itu banyak makna jalan, tapi tidak hanya menggunakan kata sirot. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat sabil. Sabil itu maknanya jalan. Ada lagi dalam Al-Quran disebut lagi namanya subul. Itu artinya jalan-jalan. Jalan-jalan kecil, banyak jalan, banyak cabang. Ada lagi namanya torik dalam Islam, dalam Quran itu. Ya, ada namanya syariah. Itu semua maknanya secara keseluruhan maknanya jalan. Tetapi kenapa di dalam surat Al-Fatihah Allah memilih kata as-sirat? Nah, ini yang menjadi menarik nih, kenapa dalam Al-Quran. Semakin kita mengelaborasi makna Al-Quran itu semakin indah ternyata maknanya. Jadi kenapa Allah itu memilih kata ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas thoriqil mustaqim. Dan bukan juga kenapa Allah tidak memilih diksinya atau katanya ihdinas sabilil mustaqim. Ini menarik. Ternyata di dalam kamus Al-Munjid, dalam kamus berbahasa Arab, kalau sirat itu artinya jalan utama. Kalau ibu bapak mau ke Jawa Timur, itu jalan utamanya apa? Jalan tol, jalan utama. Nah, kemudian kalau sabil itu namanya jalan alternatif. Nah, alternatif. Jadi kalau misalkan kalau jalan tol utama ini macet, orang pilih lingkar selatan, benar nggak? Lewat Tasikmalaya, Garut itu, Ciamis, Banjar, nanti ke Jawa Tengah, Jogja, akhirnya ke Jawa Timur juga. Kalau subul itu jalan-jalan tikus. Kayak kita lah, pakai Google Map, mau punya tujuan ke suatu tempat, ini ada macet, ini ada mobil tabrakan, kan ada di Google Map tuh ya. Itu akhirnya Google Map tuh nyari jalan-jalan tikus. Yang ujungnya kita nggak tahu di mana ini. Kadang-kadang dikasih jalan mentok gitu. Nah itu subul namanya. Nah kalau torik dalam arti kamus Al-Munjid itu namanya jalan yang sedang ditapaki. Itulah jalan yang kita lewati, namanya torik. Kalau syariat dalam Al-Quran itu artinya rambu-rambu jalan.
tanda belok, lampu merah, kuning, hijau gitu. Ada kata-kata yang suka ini ya di dalam. Suka aneh katanya lihat orang yang nungguin lampu merah. Ibu kalau lampu merah nungguin lampu apa? Lampu hijau. Kalau kita di perapatan ketemu lampu merah nungguin lampu hijau. Tapi ketika lampu hijau keluar kita tinggalin juga. Itu anehnya manusia kan. Jadi kadang-kadang kita ini menunggu surga, tapi kadang-kadang tidak sabar ketika surga sudah datang, ya kan? Akhirnya orang kehilangan potensi masuk surganya gara-gara nggak sabar. Nah itu seperti orang katanya di lampu merah nunggu lampu hijau, pas lampu hijau ada ditinggalin. Itu hanya sekelima cerita anekdot. Tapi ternyata memang yang Allah pintakan itu untuk manusia itu ikhtinas siratal mustaqim, jalan utama. Jalan utama itu begini Bu, Ibu dipertemukan oleh teman-teman kemudian di satu komunitas namanya pengajian MI Salsabila, ini jalan utama. Cuma kadang-kadang tadi waktu bergesekan, kadang ada acara, kadang ada kesibukan, kadang ada keluarga sakit, akhirnya Allah pertemukan dengan jalan sabil namanya. Kadang pula Allah pertemukannya dengan jalan subuh dan jalan tikus, susah banget ini mau ngaji juga gitu. Benar nggak? Akhirnya nggak ketemu jalan utamanya. Bisa-bisa ngajinya minggu depan lagi. Bisa-bisa ngajinya bulan depan lagi. Maka Al-Quran judulnya ihdinas siratal mustaqim. Karena Allah sudah mengarahkan menggaiden kita untuk kita jalan utama kepada Allah itu. Kita kan pengennya kalau takwa, kalau taat pengennya lancar mulus aja, benar. Makanya minta sama Allah tuh jalan yang mulus, jalan tol itu. Cuma ternyata kadangkala di jalan tol juga nggak semuanya itu lurus, lancar, aman, benar nggak? Kadang ada macetnya, kadang ada kecelakaannya, misalkan bannya kempes dan sebagainya. Itu juga menjadi penyebab kenapa muncul jalan-jalan lain di dalam Al-Quran, termasuk sirat, termasuk tori, termasuk sabil, termasuk subul, termasuk syariat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita misalkan minta jalan utama kepada Allah untuk menuju Allah, ada aturan perjalanan namanya syariat. Ini yang kadang-kadang kita berat melaksanakan syariat itu. Contohnya misalkan Islam mengajarkan syariat tentang zakat. Islam mengajarkan tentang syariat rambu-rambu kehidupan kita itu dengan istilahnya waris. Ini banyak dari kita itu kadang-kadang banyak menghindari waris. Ini harus kita pahami betul bahwa waris itu adalah aturan Allah yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita ini pas sudah jadi orang tua itu, kayaknya rasanya nggak adil kalau nggak dibagi sama, juga gitu ya. Benar nggak? Padahal Islam itu sudah mengatur betul itu. Jadi saya banyak sekali orang yang waris tuh cekcok, kemudian datang ke saya. Nah, saya kadang-kadang suka nggak mau berfatwa. Jadi saya bilang, yuk kita datang ke lembaga resmi. Saya kadang-kadang ajak ke KUA, ke MUI, nanti dia yang menerbitkan tuh surat fatwanya. Pembagian ada anak 4, laki-laki 1, perempuan berapa gitu. Nanti dihitung, dipatwakan. Nah, terus kan masih ribut tuh biasanya. Gara-gara, loh, kok ini yang usahanya lebih maju, bagiannya lebih banyak. Sedangkan saya yang dapat suaminya misalkan nggak terlalu bagus, bagiannya lebih kecil. Akhirnya saya kadang-kadang warisnya saya tetapkan dulu, dipatwakan dulu, dikasih surat penerbit dari muftinya yang memberikan fatwanya, kemudian saya musyawarah. Musyawarah, oke, fatwanya kita laksanakan nih, hasil pembagian paroidnya. Nanti kita ngobrol. Nih kamu kakak pertama, kamu bagian paling banyak ini laki-laki kamu, tunggal nih kan, dapat asobah kalau nggak dapat setengah. Tapi ini adekmu kasihan ini, suaminya habis di PHK, rumah dia belum lunas. Boleh nggak kamu bagi sebagian? Biar adil saja, biar ngerasa adil. Tapi ininya diterima dulu. Ini diterima dulu fatwanya. Itu strateginya begitu, Bu. Jadi fatwa. Karena kalau kita melanggar faraid, itu kita namanya melanggar syariah. Berarti nggak ketemu jalan utama. Ini ngeri, Bu. Dalam perkataan banyak ulama mengatakan kalau pengen melihat penghuni neraka yang masih hidup di dunia adalah orang yang rebutan waris. Nauzubillah. Nah, makanya
Itu kalau ada pembagian waris ikutin dulu. Udah keluarin aja dulu fatwanya. Nanti rempuk tuh, rempuk. Nah, rempuk itu tadi kalau ada yang sekiranya saudara kita atau anak-anak kita yang kurang beruntung nasibnya, karena rezeki itu kan beda-beda ya. Ini kita punya anak 5, kadang yang 2 bagus, yang 3 kurang bagus. Ini rezeki kan Allah yang ngatur, benar nggak? Nah, kalau sekiranya anak dididik dulu, kamu ini insya Allah kalau kamu berbagi dengan anakmu, karena kita orang tua rasanya sama menyayangi anak-anak itu nggak ada beda aja, benar nggak? Cuma kadang-kadang syariat Islam ini dirasa kok lebih menguntungkan anak yang lebih berhasil gitu kan. Nah itu biasanya saya menggunakan musyawarah setelah fatwa dibagikan, dimusyawarahkan, mana yang sekiranya kurang beruntung itu suruh membagi. Sehingga kadang-kadang bagiannya dapat rata, tapi tanpa melanggar syariat. Faraidnya sudah kita ikuti, itu gitu caranya. Itu banyak sekali orang kisruh. Dan kita termasuk yang gagal kalau kita tidak mensolehkan anak kita terkait dengan menerima hak waris. Sesukses apapun kita, Bunda, kalau kita gagal mendidik anak-anak kita, kemudian ketika orang suami kita meninggal, anak-anak kita ribut masalah waris, gagal gitu jadi. Makanya, didik betul anak-anak kita ini. Cuma kadang-kadang anak kita udah dididik nih, nggak terlalu nyari warisan ya. Menantu kadang-kadang nih didikan mertuanya, ya kan? Ya, menantu ini kan didikan di orang tuanya itu. Nah, ini yang mesti ketika kita masih ada pengajian di rumah, suruh ajak pengajian itu pentingnya di sini. Supaya Allah lembutkan hatinya, menerima apapun. Karena insya Allah orang yang menerima pembagian dari orang tua, biasanya yang paling menerima dia yang paling sukses. Walaupun bagiannya sedikit. Makanya bersyukur nih, saya yang agak ribet itu kalau ada suami, istrinya 3, bukan istrinya 3 sekalian nih. Istri pertama meninggal, nikah lagi, meninggal lagi, ya kan? Nah itu ngitungnya tuh agak ribet itu. Karena harusnya ketika istri pertama meninggal langsung bagi waris, tapi kebanyakan nggak bagi waris, benar nggak? Sehingga ada namanya istilah harta suami, harta istri itu nggak langsung dibagi. Makanya kalau ada pasangan ya suami istri, istrinya meninggal itu harus langsung tuh. Kalau dalam hukum kita kan dibagi 2 dulu ya. Berarti yang dibagi waris itu haknya istri untuk anak-anaknya tuh. Cuma kita kadang-kadang karena kita merasa masih muda dulunya ya, mungkin usia 35 istrinya meninggal akhirnya nggak bagi waris. Nikah lagi, istrinya meninggal lagi, nggak bagi waris lagi. Anaknya ninggalin dua nanti sudah besar bingung. Lah kan dulu punya asetnya pas waktu istri pertama, ibu saya Pak, gitu. Apalagi ditambah bagi warisnya kalau bapaknya baru meninggal. Disisain ibunya yang paling ujung, wah itu makin repot. Nah, itu kebanyakan betul. Kebanyakan gara-gara menunda bagi waris. Itu agak repot. Lain cerita kalau suaminya nggak punya harta. Rumah nggak ada, tanah nggak ada, misalkan aset nggak ada, itu agak aman. Cuma kasihan aja istri-istrinya selama masih hidup nggak punya apa-apa gitu. Tapi artinya gini, di dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu ada namanya rambu-rambu syariat yang harus kita laksanakan. Termasuk syariat itu, rambu kita pengen dapat siratal mustaqim itu adalah kita harus sholat. Seberapapun repotnya, sholat. Saya kalau pengajian di bapak-bapak yang jamaahnya kira-kira nih, ya, ini orang sholatnya aja belang-belang masih gitu ya. Saya nggak nyuruh mereka sholat berjamaah di masjid. Saya bilang sesibuk apapun sholat, walaupun di akhir waktu. Susah kadang-kadang kita ngaji itu dulu persatuan supir. Supir-supir itu ternyata ada ngumpulnya, kemudian kita kerjasama sama tempat kerjanya, bikin pengajian supir-supir. Karena ternyata supir itu ada sampai 150 orang. Saya suruh ceramah. Saya bilang nggak, Anda harus sholat di masjid. La sholat di dalam masjid, di masjid. Sholatlah kalian, kalau nggak sholat di masjid, tidak termasuk sholat. Wah repot orang akhirnya nggak mau sholat ya kan. Udah, sesibuk apapun Anda sholat, walaupun di akhir waktu. Yang penting jangan tinggalin sholat. Karena itu bertahap. Ini kita penting dakwah ini bertahap. Islam itu kan bertahap dakwah. Khomer misalkan. Waktu Islam datang, Khomer itu apa ya? Minuman keras. Itu kan orang jahiliyah, orang Arab itu minum Khomer. Tapi Nabi Muhammad itu cerdas. Diguidance oleh Allah, turun ayat Al-Quran, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Allah nggak nyentuh itunya tuh Khomernya. Ini kalau Allah langsung nyentuh Khomer, orang mau mendekati Rasulullah langsung kabur. Kenapa?
Karena mabok itu udah kebiasaan orang jahiliyah, tradisi, udah dianggap lazim lah. Maka kemudian Al-Quran turun dengan bertahap. Bilang, Rasul sampaikan kepada umatmu, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Allah nyentuh homernya enggak? Enggak, bertahap. Jadi boleh kalian mabuk, intinya gitu ya. Tapi jangan dalam keadaan sholat. Itu ayat pertama turun itu. Udah umatnya udah banyak, yang setia kepada Nabi udah banyak, yang tertarik dengan Islam udah banyak, bahwa ternyata Homer itu juga banyak madaratnya. Masa sholat lagi oleh nggak ingat Allah, sholatnya jadi nggak khusyuk. Baru innamal khamru wal maisir wal ansub rizqum min amali syayatin fajtanibu la'allakum tuflihun. Baru jelas Al-Qur'an itu sesungguhnya Homer itu, judi itu min amali syayatin, perbuatan setan. Fajtanibu, maka tinggalkan, bertahap. Sama seperti halnya orang memahami poligami. Orang sekarang kemarin viral tuh. Kalau istrinya 4, gentleman. Ya. Kalau 3, real man. Kalau 2, superman. Kalau 1, cemen. Itu orang maknanya apa saya bilang? Itu Al-Quran itu tidak nyuruh laki-laki itu punya istri 2, 3, atau 4, atau lebih. Tidak. Itu tuh dakwah bertahap, Bu. Di waktu Islam datang, Rasulullah datang ke kaum jahiliyah, itu budaya kaum Mekah, kaum Madinah, itu sudah terbiasa menikah istrinya 20, 30, bahkan 100. Tergantung orang kaya. Itu sampai sekarang tuh budaya Arab masih gitu. Jadi orang Arab itu, sekarang kalau stylenya orang kaya atau tidak tuh, kalau pertama istrinya lebih dari 1, itu orang kaya. Yang kedua, parfum. Kalau parfumnya mahal, dia orang kaya. Karena orang Arab itu jarang mandi. Jadi kalau bau badan dikit-dikit pakai parfum dia. Makanya parfum di sana mahal-mahal. Ya. Nah, itu sebenarnya budaya yang nggak bagus tuh. Orang kaya cirinya istrinya harus 4. Kan? Islam itu datang ketika semua orang Arab itu istrinya lebih dari 1. 20, 30. Dari mana dalilnya? Jadi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Bapak Ibu, itu kan orang-orang yang ikut hijrah kepada Nabi itu kan nggak bawa anak istri kan. Dia ikut Nabi aja hijrah ke kota Madinah. Kemudian disambut oleh kaum Ansor namanya, penduduk Madinah. Orang-orang Madinah, kaum Ansor, itu menceraikan istri-istrinya sebagian untuk dilepas, dinikahkan dengan orang-orang muhajirin yang ikut hijrah dengan Nabi. Istrinya ada yang 10, ada yang 20. Kemudian Islam datang, budaya istri 20-30 tuh susah, nggak bener. Ayatnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jangan 20, jangan 30, cukup 2, 3, atau 4 aja. Jadi penyederhanaan nih, bukan suruh 1 nambah 2 tambah 3, bukan nih. Ini kan ada induktif, ada deduktif, kebalik nih dakwah kadang-kadang Ustadz nih. Kemudian Islam datang lagi ayatnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau 2, 3, 4 saja masih repot, 1 aja. Enak dong Islam datangnya, benar nggak? Makanya diterima oleh kalangan orang Arab. Kenapa? Karena Islam itu menyederhanakan, bukan suruh mempersulit. Begitu. Proses. Sama seperti tadi Homer, tidak langsung Islam haramkan. Islam hanya ngelarang waktu sholat jangan mabuk. Setelah banyak kondisi sudah memungkinkan, Islam langsung tuh. Sesungguhnya Homer itu perbuatan setan. Fajtanibu, tinggalkan. Langsung jadi hukumnya haram. Ya, menikah 20-30 nggak langsung Islam larang, nggak diharamkan nama Islam tuh. Dipilih dengan bijak. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Pilih 2 atau 3 atau 4 lah. Jangan 30, jangan 40. Banyak zolimnya. Bicara adil itu kan susah. Adil itu kan harus sama nafkahnya, harus sama perhatiannya, harus sama waktunya. Susah itu. Benar nggak? Loh, Nabi Muhammad aja cerita, susah adil. Nabi Muhammad itu ketika sudah mulai sakitnya, dia izin ke istri-istri yang lain untuk tinggal di rumahnya Aisyah. Dari sudut pandang orang, istri-istri Nabi, ya nggak adil dong, karena semua istrinya juga pengen merawat. Bener nggak? Nabi sendiri itu minta ridho istri-istri lain untuk supaya ketika dia sakit di akhir menjelang wafatnya itu ingin meninggal dan dirawat di rumahnya Aisyah. Susah untuk adil itu. Ngasih uangnya harus sama ya. Loh, kita sama anak aja kadang-kadang. Menurut kita ini sama sayang sama anak. Saya punya anak 1 perempuan 1 laki-laki.
Yang perempuan ini suka ini, ya tolong beliin aku gelang-gelangan, stiker itu di Shopee ya. Karena murah harganya cuma 20.000, 10.000, 15.000 itu yang udah pernah perempuan. Saya beliin. Nah, terus kakaknya bilang, ayah nih kalau semua permintaan dia dikasih, kalau aku ternyata nggak dikasih semua gitu. Loh, kakaknya udah dikasih tab, saya bilang kan dia sekolah pakai tab. Terus kakak ini kalau motor kecil, ayah beliin, dia diam kan. Dia itu receh, 10.000, 10.000, akhirnya dia paham tuh. Jadi nggak sebanding kak, saya bilang, dengan apa yang ayah kasih ke kakak. Itu kita aja sama anak susah untuk supaya dilihat adil sama anak kita. Padahal kita ini sama sayangnya, nggak ada kita bedanya. Anak pertama, anak kedua, benar nggak? Apalagi kita menyamakan isi-isi kita dosa. Makanya kemudian perintahnya, wa in hittum alla ta'dilu fawahid. Jika kamu takut tidak adil, ngasihnya takut tidak sama, ngasih nafkahnya takut tidak sama, ngasih waktunya takut tidak sama, fawahidah. Maka itu lebih baik, wahidah. Cuma kadang-kadang Islam tuh ustaz-ustaz juga ceramahnya begitu ya. Istri baru satu, ya cemen. Dua dong, gentleman. Tiga, real man. Ada dulu bilang, istri itu kan is adalah tri itu tiga. Jadi kalau punya satu iswan kata dia, ya Allah, ada. Lain cerita kalau istrinya meninggal nikah lagi itu lain cerita. Karena kalau yang satu atap tiga cinta itu kan agak repot ya. Satu atap tiga cinta. Jadi itu. Jadi Islam itu datang dengan syariat, ya. Nah itu juga bagian daripada jalan untuk menempuh jalan yang lurus. Maka Al-Quran menggunakan kalimat syirat, thoriq, sabil, subul, sama syariat. Nah kebanyakan kita itu terjebak di selain syirat tadi, di jalan-jalan tikus. Kadang ujiannya banyak, ya. Ada yang diuji lewat suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, diuji dengan ekonominya. Itu namanya subul, jalan-jalan menuju sirat. Semuanya kita kalau dijaga konsisten istiqomah, makanya mintanya al-mustaqim tadi, itu akan ketemu sama tujuan yang sama. Ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu apa? Surga kalau di akhirat bentuknya. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah engkau kepada pangkuan Allah di tempat yang Allah ridhoi namanya surga. Nah, di surga itu karena Allah ridho, semua yang haram jadi boleh. Karena Allah sudah ridho. Di dunia kenapa masih banyak yang haramnya? Karena Allah belum ridho. Selesai. Makanya minta sama Allah resolusi imani kita di 2060, ihdinas siratal mustaqim. Bisa saja sebenarnya ayatnya tidak al-mustaqim, tapi Allah tahu kalau kita pengen dapat jalan yang lurus itu, al-mustaqim itu butuh namanya istiqomah. Kita ke Surabaya di Google Map berapa jam? 12 jam ke Surabaya. Hah? Berapa? 8 jam. Tapi orang rata-rata nyampainya 12 jam sampai 13 jam. Kenapa? Karena tadi kejebak sabil, mampir di rest area, jadi 1 jam nongkrongnya, benar nggak? Benar nggak? Nanti keluar exit area, makan dulu di restoran, ngabisin lagi 1 jam. Akhirnya yang harusnya 8 jam, jadinya 12 jam, 14 jam. Sabil, jebakan-jebakan sabil itu. Nah, maka oleh karena itu, resolusi imani kita itu udah fokuskan kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian yang berikutnya, ihdina tunjukkanlah kepada kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus yang lempeng. Apa makna al-mustaqim? Di dalam Al-Quran banyak kalimat yang menjelaskan tentang al-mustaqim ya. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 153. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Al-Quran menyebutkan ini adalah jalan-jalan yang lurus, maka ikutilah. Untuk kita supaya ketemu jalan yang lurus, jalan tolnya benar, ya, itu kata Al-Quran, ikuti Al-Quran. Orang itu kalau nggak ngikutin Al-Quran, error. Berapa banyak kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menurut kita berat, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita cintai, benar nggak? Kadang-kadang orang ekonomi turun naik, ya, anak luar biasa, bandel dan sebagainya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kalau bukan ingat daripada ajaran Al-Quran, ya kita. Serius.
maka kita dikuatkan oleh Al-Quran. Maka kata Al-Quran, fattabi'u, ikutilah, ini adalah hada sirati mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Yang kedua dalam Al-Quran, ada satu sahabat datang ke Rasul. Ya Rasul, tolong aku kasih nasihat, yang kalau aku dapat nasihat dari engkau ini, aku tidak perlu nanya lagi sama orang lain. Kemudian Rasul ngasih nasihat ini yang mahal. Amantu billah summa istaqim. Nasihatnya cuma satu kalimat. Amantu billah summa istaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, summa istaqim, dan istiqomah. Itu kemudian sahabat itu langsung ngangguk-ngangguk dan nggak nanya lagi Rasul. Karena itu dapat. Bu, apakah ada yang tidak lebih berharga? Adakah ada yang lebih berharga daripada istiqomah? Ngaji istiqomah itu susah, benar nggak? Kita mau ngaji, setiap ada ngaji, kita mau datang itu susah. Kita mau niatin hati, mau berjamaah terus itu susah. Saya nih, resolusi saya umroh kemarin, ya Allah, saya pengen menjadi hamba yang senantiasa berjamaah. Tetap susah. Kalau lagi safar kan susah juga berjamaah. Ya? Kadang-kadang mohon maaf, kemarin kita pulang dari Bandung itu. Mau ngejar gitu, sholat di rest area, tetap aja rest areanya penuh semua, akhirnya nggak bisa sholat berjamaah juga. Ujung-ujungnya ya berjamaah, ketinggalan. Ya kita berjamaah tapi waktunya udah lewat gitu, udah ketinggalan. Kenapa? Karena tadi ada namanya, saya pernah cerita di sini, ada hidayah, ada taufik. Kita minta hidayah, kadang nggak dapat taufik. Kita dapat taufik, nggak dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk keinginan untuk melakukan amal soleh. Taufik itu pertolongan Allah. Untuk istiqomah itu kadang-kadang nggak dapat dua-duanya itu. Kadang ingin sholat, tapi taufiknya waktunya dikasih sibuk sama Allah, dikasih macet sama Allah, dikasih sakit sama Allah, benar nggak? Kadang taufiknya dapat, hidayahnya nggak dapat. Badan masih sehat, kedengeran masjid, cuma lagi malas benar itu, mager, istilah mager. Ada orang luar negeri belajar bahasa Indonesia, pastinya dalam dialog filmnya, mager gua, dicari di kamus nggak ada kalimat mager. Ada lagi dia nonton lagi film Indonesia, bahasanya hidah, ada tuh. Cepetan kamu pergi sekarang juga, di kamusnya nggak ada juga hidah. Nah itu kadang ada, taufiknya ada, hidayahnya nggak dapat. Ya. Maka oleh karena itu istiqomah itu susah. Yang gampang itu istirahat. Di gitu kalau istirahat gampang, tapi suruh istiqomah itu susah. Makanya ada doa supaya kita bisa istiqomah itu Bapak Ibu, doanya yang paling masyhur, saya kira semua ibu-ibu bisa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai dat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam taat dan takwa kepadamu. Dan taat kepadamu. Itu supaya istiqomah. Jadi kalau gini, ini ibu-ibu nih kalau lagi sholat sekali doanya gitu, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nikmatnya kami hadir di majelis ilmu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nikmatnya tadarusan setelah sholat maghrib dan sholat subuh, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nikmatnya zikir ketika selesai sholat atau memegang tasbih untuk menyebut nama-Mu, ya Allah. Itu tuh minta di istiqomah itu salah satu. Karena ada banyak orang, Bu, dulunya ngaji, sekarang nggak ngaji lagi. Dicabut istiqomahnya, nikmatnya. Dalam pikirannya terbesit, apa serunya sih cuma gitu-gitu doang? Apalagi ustadznya juga nggak lucu. Ini gitu doang, ada yang begitu. Dicabut nikmat istiqomah. Maka minta sama Allah, ya Allah, jangan kau cabut nikmat barat tadarusan dulu. Jangan kau cabut nikmat zikirku. Karena ada orang tuh megang tasbih kita tuh nikmat sekali. Tiba-tiba saya suka liatin ya, dia lagi perhatiin sesuatu, tangannya itu bergerak jarinya. Itu indah banget saya lihat ibu-ibu yang begitu. Maka saya pantas kalau anaknya tiba-tiba sukses, ada halangan, ada masalah di kantornya beres, gara-gara zikir ibunya secara tidak langsung. Maka itu tuh nikmat yang luar biasa. Kalau ada ibu-ibu sudah refleks dengan tasbih digital, dengan tasbih biasa, itu nikmat. Nah, doa sama Allah, ya Allah jangan kau cabut nikmat zikir menyebut asmamu. Ini supaya salah satu istiqomah. Terjemahan dari ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ala. Kalau sendiri sabit kolbi, kalau banyak sabit qulubana, jama daripada kolbun.
Nah, kemudian berikutnya di dalam Al-Quran juga innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Surat Fussilat ayat 30. Di dalam Al-Quran orang-orang yang dianugerahkan kemampuan untuk istiqomah tatanazzalul malaikat. Itu keistimewaannya Allah turunkan malaikat kepada. Kemudian yang kedua ayatnya alla takhafu wa la tahzanu, Allah bisikkan ke dalam hatinya supaya dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi kalau kita ini masih banyak sedihnya, masih banyak ketakutannya, mungkin belum istiqomah, benar nggak? Bunyi rumus nih ya, Fussilat ayat 30. Orang yang sumastaqamu, orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. 3 kelebihan dalam Al-Quran. Fussilat ayat 30. Yang pertama adalah Allah turunkan malaikat rahmat banyak kepada kita. Sehingga bisa jadi, tatkala kita sudah istiqomah beribadah, sholat tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, tadarusnya istiqomah, zikirnya istiqomah, maka Allah berikan turun malaikat rahmat. Kalau kita kemudian berdoa, malaikat yang mengaminkan. Oh, ini penting istiqomah. Tapi istiqomah itu berat. Banyak orang yang gagal di tengah-tengah, sama gagal di akhir. Kadang kuat di awal, lemah di tengah dan di akhir. Maka istiqomah ini harus diminta sama Allah. Karena sebaik-baiknya yang menguatkan kita untuk istiqomah itu Allah. Mau sekuat tenaga kita mengejar istiqomah, kalau Allah nggak mendorong kita, mendukung kita, menguatkan kita, bahwa alat kulli qadirnya, nggak bisa. Nah, kelebihannya orang yang sudah istiqomah ini ngaji ini, ngaji istiqomah ini, tanazzalul malaikat. Itu kelebihannya. Yang kedua, Allah takhafu. Dia hatinya tenang, tidak ada rasa ketakutan. Walahum yahzanun, dan akan oleh Allah dikurangi kesedihannya, yang membuat dia sedih itu akan dikurangi. Jadi kalau musibah banyak, ketenangan hilang, mungkin belum istiqomah sholat, gitu jawabannya. Kalau hati gundah gulana padahal duit ada, mungkin belum istiqomah zikirnya, gitu. Belum istiqomah baca Qur'annya. Kenapa? Iya, istiqomah, nah, menduga pendirian. Ya, teguh pendirian dalam sholat itu istiqomah namanya. Teguh pendirian dalam tetap membaca Al-Quran itu istiqomah. Nanti kapan-kapan kita bahas dari segi bahasa ya. Kan istiqomah itu dari kata koma namanya, mendirikan. Kemudian ditambahin hamzah sin taqoblal fa, maka namanya istiqomah. Itu namanya artinya dalam bahasa Arabnya meminta, memohon. Astagfirullah, meminta ampun. Istiqomah, meminta konsisten. Ada lagi apa lagi? Istirja, memohon juga sama Allah. Istirja itu kan memohon kembali kepada Allah dengan dekapan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istito'ah, memohon kuat. Makanya sekarang salat haji itu ada istito'ah, istito'ah kesehatan. Itu pakai kalimat istito'ah, hamzah sin taqoblal fa, namanya itu ditolak namanya, untuk memohon kepada Allah. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab yang ditambahin dengan hamzah sin taqoblal fa, namanya hamzah, sin dan ta, itu artinya ditolak, meminta sama Allah. Kalau kita misalkan minta kaya, istabana, ya Allah kami minta kaya. Meminta pintar, istaklama, itu pakai. Ada namanya istau, itu meminta lurus. Imam doa sebelum sholat, istau, itu namanya luruskan. Itu artinya meminta supaya jamaah meluruskan barisan. Jadi setiap ada kalimat bahasa Arab, itu ada hamzah sintanya di awal, itu namanya ditolak, meminta, memohon. Nah, oleh karena itu, orang yang istiqomah, Allah kasih kelebihan tadi. Dilindungi oleh malaikat, diturunkan malaikat, yang kedua tidak ada ketakutan, dan juga tidak ada kesedihan. Jadi kalau kita masih sering sedih, itu suka pernah gini nggak sih? Masalah nggak ada, tapi kok hati nggak tenang. Suka pernah nggak? Itu saya kalau udah begitu tuh saya langsung istighfar. Dosa apa saya ini? Tiba-tiba nih nggak ada kegiatan nih, kita nggak ada kegiatan hari ini di rumah aja. Tapi kok hati nggak tenang gitu? Padahal musibah nggak ada, masalah nggak ada juga.
Nah itu saya biasanya langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, takut ada sesuatu yang kita biasanya laksanain, kemudian kita lupa, akhirnya berhenti gitu. Yang sering saya lupa apa tuh? Zikir petang. Kalau zikir pagi itu pulang dari musola, baca Quran, zikir pagi. Bukunya karena ada di meja di kamar, jadi udah pasti baca itu. Jadi Quran, tasbih sama buku zikir pagi itu pasti dibaca. Kalau sore itu kan kadang-kadang kita ada di mana gitu kan. Akhirnya tuh suka lupa karena nggak lihat bukunya. Ya. Sebenarnya hafal, cuma karena kalau nggak ada buku tuh nggak pengingat. Sama kita, zikir tuh kita kebanyakan hafal bu. Tapi karena nggak megang tasbih suka lupa. Tapi kalau ada tasbih jadi ingat kita. Bener nggak? Ya. Makanya ada orang yang apa namanya kalau tidak ada remindernya tuh suka lupa. Nah saya termasuk yang suka ini. Zikir petang tuh suka lupa. Akhirnya langsung saya baca ayat kursi sama 30 aja. Karena udah mau ya maghrib, tadi lupa saya juga baca. Nah itu penting. Kemudian berikutnya al istiqomah khairu min al bikaromah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karomah. Misalkan kita lihat wali, tapi wali ini nggak sholat berjamaah, nggak zikir, nggak baca Quran, ini kata orang dia wali. Jangan-jangan tuh wali murid, bukan wali Allah ya. Nah, al istiqomah khairu min al bikaromah. Orang istiqomah dengan amalan ibadah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Kata orang nih orang mulia. Tapi saya liatin dia nginep di rumah kita nih ngaji enggak, zikir enggak gitu kan. Nah ini istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Oke, itu namanya mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita sama Allah tuh resolusi imani kita itu minta sirat, minta jalan yang lurus. Nah, ini jalan juga ada dua, Mas. Sirat di dunia itu maknanya jalan yang lurus. Sirat dalam bahasan akhirat namanya siratal mustaqim, jembatan. Itu hadisnya banyak. Itu bukan dongeng tuh, siratal mustaqim jembatan yang satu rambut dibagi 7 itu hadisnya sahih. Semua kalangan mazhab itu sepakat hadisnya sahih dan memang nanti ada sirat jembatan setelah yaumul hisab. Kita ini kan nanti yaumul ba'si dulu. Setelah hari kiamat itu namanya ditiup sangkakala, manusia akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Dibangkitkan, kemudian masuklah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu digiring untuk apa namanya yaumil mizan. Hari ditimbang amal. Nah, setelah dapat amal timbangan, laporan rapot ya, kalau kita merapot nih, nanti orang yang semuanya dapat rapot itu sudah di mizan itu sudah ditimbang amalnya itu dihadapkan dengan satu jembatan. Namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Orang yang amalnya bagus itu baru minjok langsung nyampe surga. Orang yang amalnya sedikit, dosanya banyak, ngesot dia. Katanya dalam beberapa keterangannya 100 tahun ngesot, nanjak, 100 tahun ngesot turunan, 100 ngesot datar. Ujung-ujungnya jatuh. Di bawahnya api neraka. Kenapa? Karena orang yang beriman tapi dosanya banyak, dia dilondri dulu di neraka. Bersih dosanya baru masuk surga. Jadi orang beriman itu pasti masuk surga. Cuma transit dulu, dosa-dosanya dilondri di neraka. Tapi kalau orang yang istilahnya apa namanya amalnya banyak, ahli surga, dosanya diampuni semua, itu seperti kilat langsung nyampe surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti kalau nyebrang di Siratal Mustaqim ini termasuk hamba-hamba Allah yang nyampe ke surganya cepat. Makanya ada doanya tuh. Kalau basuh kaki ya, lagi wudhu, Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah, ajengkanlah kakiku ketika nyebrang siratal mustaqim. Suka dibaca nggak tuh doanya mbak kaki ya? Kalau baru tahu, itu doanya ada. Kalau muka kan Allahumma baghid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari di mana semua orang itu wajahnya menghitam. Nah, kita meminta putih artinya bekas wudhu kita tuh dapat sampai akhirat. Nah, kalau mencuci kaki itu Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan, jangan sampai tergelincir maksudnya. Jangan sampai jatuh di siratal mustaqim.
Nah, nggak bisa Ustadz Arabnya. Ya Allah, semoga engkau tetapkan kakiku dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Artinya tidak jatuh, tidak tergelincir. Memang itu doanya sunnah Bapak Ibu ya. Nggak dibaca bukan berarti nggak sah wudunya ya. Ini jangan sampai kemudian doa itu dianggap menjadi doanya. Kalau niat wudhunya tergantung kebiasaan mazhab Ibu ya. Kalau Muhammadiyah itu tidak ada nawaitul wudu alirofil hadasil asgori madhulillahi ta'ala, nggak ada kalau Muhammadiyah. Kalau NU itu ada tuh dibaca nawaitul wudu alirofil hadasil asgori madhulillahi ta'ala. Kalau nggak bisa Arabnya bahasa Indonesia nggak ada masalah sama-sama niat. Tetapi semua madhab sepakat ya niat itu tempatnya di hati. Wa talafaduhu sunnatun. Adapun mengucapkannya lewat lisan itu sunnah, tidak berpahala. Jadi kalau kita wudhu nih tidak niat nawaitul wudhu itu sah, karena kita datang ke tempat wudhu itu dan niat wudhu. Cuma biasanya kalau yang NU itu selalu diucapkan karena supaya suka lupa. Suka lupa kan mau ngapain ya ke sini ya? Mau wudhu gitu. Jadi ini kembali kepada niat masing-masing. Nah, ada satu amalan sunnah tadi kalau kita wudhu itu, kalau basuh tangan apa bacaannya? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, semoga aku nanti menerima kitab amal catatanku itu dengan tangan kanan. Karena kalau diterimanya dengan tangan kiri itu tandanya orang celaka. Amal buruknya lebih banyak. Kalau amal baiknya lebih banyak dalam rapotnya nanti di Yaumil Mizan itu diterima dengan tangan kanan. Itu beberapa hadis mendukung itu. Makanya doanya yang sunnah itu Allahumma a'tini kitabi biyamini. Wala tu'tini bisimali kalau pas membasuh tangan kiri. Jangan engkau berikan kitab catatan amalku itu dengan tangan kiri. Jangan. Nah itu minta kalau tangan kiri, jangan tangan kiri. Mintanya tangan kanan. Nah itu doa-doa itu tuh insya Allah punya makna ruhani buat kita ya. Kalau saya karena kebiasaan waktu kecil ingat doanya suka ingat itu pas basuh kaki itu. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah tetapkanlah kakiku ketika nanti nyebrang siratal mustaqim. Itu ya, jadi minta sama Allah siratal mustaqim. Jadi maknanya ada dua ya. Kalau sirat di sini adalah jalan yang lurus karena ini alam dunia. Tapi kalau alam akhirat nanti ada makna khos namanya makna khusus yang siratal mustaqim itu adalah jembatan yang tipis, kecil, ibarat satu rambut dibagi tujuh. Jadi sepertujuhnya rambut di rambut. Tapi itu tergantung amal. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir hari ini nanti jalannya itu seperti 3 kali jalan tol, lebar. Kemudian kita nanti kendaraannya, nanti kan kalau kata guru saya dulu di kampung, kendaraan kita itu nanti amal soleh kita. Hewan kurban kita, ya kan? Haji kita, bacaan Quran kita, itu yang jadi kendaraan kita. Apakah kendaraan kita nanti seperti Lamborghini? Apakah seperti mobil Ferrari? Nah itu tergantung amal kita. Untuk menyeberangi siratal mustaqim. Karena ini perkara gaib. Cuma kurang lebih begitu. Jadi ada orang yang secepat kilat menyeberang siratal mustaqim, ada yang lambat. Abdurrahman bin Auf dikasih tahu sama Aisyah, wahai Abdurrahman bin Auf, aku mendengar dari Rasulullah, engkau masuk surganya ngesot. Oh, Abdurrahman bin Auf kaget kan? Ya Allah, perasaan amal saya udah banyak, tapi amal saya tidak membuat saya makin dekat dengan surga. Sampai masuk surganya harus ngesot. Dia pikir ngesotnya itu tadi 1000 tahun datang, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun. Ternyata ngesot itu saking dekatnya Abdurrahman bin Auf ke surga. Langsung dari situ dagangan Abdurrahman bin Auf yang jaraknya 10 km dagangannya langsung dibagi-bagi di kota Madinah. Kakak saking senangnya Rasul menyebut Abdurrahman bin Auf masuk surganya ngesot. Saking dekatnya, geser dikit pantat langsung masuk surga. Itu berarti siratal mustaqim secepat kilat itu. Karena melewati itu. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita masuk surganya dengan mudah. Ya. Ada doa di rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu doanya itu. Minta wa adkhilna al jannata ma'al abror. Itu supaya kita minta sama Allah dimasukkan kepada orang-orang yang abror, orang-orang yang beruntung masuk surganya dengan cepat. Ya. Atau Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu bisa juga.
Nah, kemudian berikutnya, apa itu sirotol mustaqim itu dijelaskan di ayat berikutnya, sirotol ladzina an'amta alaihim. Apa artinya? Sirotol ladzina yaitu jalan-jalan untuk orang-orang an'amta alaihim yang telah kau beri nikmat sebelum kami. Nah, dijelaskan dalam Al-Qur'an, di dalam apa namanya Al-Qur'an, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Ini dijelaskan ternyata an'amta alaihi itu maknanya itu minan nabiyyin, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan nabi. Jadi kita minta sama Allah itu dikasih kenikmatan seperti kenikmatan iman kepada para nabi. Nabi itu dikasih iman luar biasa. Kemarin waktu di Madinah, saya baru pulang umroh 10 hari. Akhir tahun di sana. Kayak orang-orang. Kayak orang-orang umroh akhir tahun. Enggak, saya umroh itu karena nggak bimbing jamaah. Di Masjid Nabawi di pintu 19 itu ada kajian Ariful Bahri, Ustaz Ariful Bahri. Orang Rio kalau nggak salah, penceramah di Masjid Nabawi. Itu saya daripada pulang habis maghrib, pulang ke hotel lebih baik nunggu sampai isya karena waktunya juga sebentar sekitar 45 menitan atau 1 jam lah yang maksimal. Itu saya suka dengerin. Suka paling depan saya kalau dengerin karena itu speakernya kan nggak terlalu keras ya karena di dalam masjid. Saya dengerin nasihat satunya itu menjelaskan tentang yang saya pahami adalah sakaratul mautnya Nabi itu tidak sesakit sakaratul maut kita, benar nggak? Karena Nabi itu orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata di dalam hadisnya Ustaz Ali Fathul Bahri buka kitabnya itu, ternyata sakit sakaratul maut Nabi itu lebih sakit daripada sakaratul maut kita. Jadi diceritakan itu kisah tentang sebelum meninggalnya Nabi. Jadi ada kaidah dalam hadis dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah tuh menguji. Diuji. Dan Rasul itu manusia yang paling dicintai. Maka Rasul itu ujiannya paling berat. Gimana nggak berat Nabi? Nabi lahir yatim, benar nggak? Belum gede ibunya meninggal. Udah gede dikit, kakeknya meninggal. Ini benar nggak? Setelah nikah, istrinya meninggal, benar nggak? Kemudian pamannya meninggal, istrinya pamannya meninggal, Nabi diusir dari kota kelahirannya Mekah, Madinah. Benar nggak? Punya anak, meninggal semua anaknya. Siti Fatimah terakhir yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Jadi ujiannya paling banyak. Maka diceritakan salah satu hadis itu yang saya baru baca hadis itu. Jadi ketika Rasulullah itu demam, itu 5 hari sebelum meninggal itu Rasulullah demam luar biasa di waktu subuh. Itu setelah karena Rasul gak kuat lagi sholat berjamaah imamin di Masjid Nabawi, maka Rasul menyuruh Fatimah untuk menginformasikan kepada Abu Bakar supaya menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat subuh, para sahabat kan nengok ke rumahnya Aisyah, lihat Nabi. Nabi itu panasnya luar biasa. Dikatakan oleh para sahabat itu 2-3 kali lipatnya panasnya orang biasa. Diceritakan oleh sahabat sampai salah satu sahabat itu mengambil air untuk menyiram Nabi. Dan itu dalam hitungan menit itu air kering dari badan Nabi. Maka dalam keterangan dalam ininya tafsir hadis itu mengatakan kalau manusia orang kalau demam itu 40 derajat maka Nabi 80 derajat. Jadi sampai sahabat itu ada yang megang kakinya, gak kuat panas. Itulah derita yang dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah mengujinya 2 kali lipat. Dari situ saya, ini salah dong pemahaman saya sebelumnya. Saya kira Rasul itu paling mulia, nggak akan sakit. Dan udah sakit itu, Rasul itu kan bilang kepada Jibril sama Ijrail, bilang, wahai Ijrail, apakah begini juga sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku? Kata Ijrail dengan pelan-pelan dan takut dia salah omong. Betul ya Rasul. Terus kata Rasul nih udah sakitnya 2 kali lipat ke manusia biasa, dia bilang kalau begitu timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada. Biar aku yang menanggung, biar umatku tidak merasakan sakit sakaratul maut.
Maka kemudian muncullah ummati, ummati, ummati. Jadi kita ini kalau lagi diuji, itu tandanya Allah lagi sayang sama kita. Cuma kadang-kadang kita maknanya suka berbeda memaknainya. Kok musibah banyak banget ya Allah, dosa apa saya ini? Bisa jadi bukan karena dosa. Bisa jadi karena ibu-ibu sudah mulai rajin ngajinya. Sudah mulai istiqomah ngaji di salsabilanya, ujiannya pasti datang. Ya Allah, kenapa musibahnya nggak ada nggak berhenti, selesai ini, datang lagi ini. Bisa jadi karena tadarusannya sudah mulai istiqomah. Bisa jadi karena zikirnya udah mulai istiqomah. Bisa jadi karena kebaikan-kebaikannya sudah mulai istiqomah. Jangan berharap kita terhindar dari ujian. Karena ketika kita tidak diuji, namanya istidraj. Ada istidraj, tahu istidraj? Semakin mudah, semakin kaya, ya, semakin nggak ada masalah, makin jauh tapi sama Allah. Bukankah kadang-kala ketika musibah datang, kita justru makin ingin dekat sama Allah, benar nggak? Coba, ibu sekarang nggak sakit gigi. Ada yang bilang istighfar nikmat nggak? Enggak, paling kaget tunggu. Astagfirullah, nah, kaget. Tapi kalau sakit gigi, astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit benar ini sakit gigi, benar nggak? Kadang-kala itu bentuk rindunya Allah sama kita. Indalahu, Allah lagi rindu sama kita. Allah kasih ujian kepada kita. Kemudian kita menyebut namanya Allah dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ketergantungan kita kepada Allah, itu yang Allah cari kepada kita. Makanya an'amta alaihim minan nabiyyin. Dari para nabi. Kita minta sama Allah istiqomah. Taatnya, imannya seperti para nabi. Tabahnya, coba bagaimana Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu saking tabahnya. Nabi Ayub itu diuji. Tadinya surga sempurna, Bu. Nabi Ayub itu punya pabrik, punya hewan ternak ribuan. Istrinya cantik, anak-anaknya ganteng soleh. Tiba-tiba oleh Allah itu pabriknya kebakaran. Anaknya kecelakaan, meninggal semua. Istrinya saking susahnya sampai ngejual rambutnya. Sampai marah Nabi Ayub begitu ceritakannya. Itu sakitnya kemudian ditimpa sakitnya udah kayak gimana ya? Di dalam tubuhnya tuh belatung semua. Tapi saking Nabi Ayub itu sabar ya, setiap mau sholat, Nabi Ayub itu nyabutin belatungnya, ditaruh dulu di wadah gitu. Nanti setelah selesai sholatnya, belatungnya ditaruh lagi. Karena kata Nabi Ayub, dia rezekinya dia. Saking Nabi Ayub, gimana nggak kurang sabar ya? Kita ini sholat, Allahu Akbar. Gak kuat kita dengan gigitannya. Nah, minan nabiyin. Nah, ini kalau udah minan nabiyin, prototipenya ini kita target utama. Target utama. Maka kalau bikin target itu harus jauh, benar nggak? Kalau targetnya 10, yang tercapai cuma 2. Kalau targetnya 100, tercapai 90, gitu teorinya. Jadi kita minan nabiyin. Jadi kita minta sama Allah tuh ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan yang Kau tunjukkan kepada para nabi ya Allah. Itu maknanya. Jalan Nabi Muhammad berat, tapi Muhammad menjadi manusia paling mulia di dunia ini. Benar enggak? Jadi itu minan nabiyyin, yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan, yang pertama kali membenarkan ajaran Allah, termasuk khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada datang nasihat dari ustaz, kita langsung iman, langsung percaya, langsung mengikuti. Kita dapat ilmu dari guru, Al-Quran mengatakan begini, kita langsung iman, langsung percaya, langsung ngamalin. Kan itu susah kayak begitu. Abu Bakar Siddiq itu begitu. Makanya Abu Bakar itu dikasih gelar As-Siddiq karena ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi itu cerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar Siddiq belum dengar nih Nabi ngomong bahwa cerita dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Para sahabat baru sebelum Abu Bakar ketemu Nabi, ada salah seorang sahabat yang ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, itu Muhammad habis cerita gila. Cerita gila gimana? Dia baru naik ke Sidratul Muntaha, langit 17 sampai Sidratul Muntaha, terus pergi lagi ke Palestina, ada dia bilang gitu. Itu kan cerita aneh dan dikerjakan dalam satu malam. Abu Bakar sini ngomongnya apa? Kalaupun itu lebih dari apa yang dikatakan Muhammad, tapi itu keluar dari mulut Muhammad, saya percaya. Kita ini kan kadang-kadang dalam Al-Quran nyuruh begini, susah kita imannya. Benar nggak? Dalam Al-Quran kita suruh istiqomah. Kalau orang istiqomah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
tetap aja susah istiqomah, benar. Maka kita minta sama Allah itu an'amta alaihimnya itu minas sidikin. Kalau golongan level Nabi nggak mampu, minimal sidikin. Yang ikutin aja udah. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Kita ini kan kebanyakan sami'na wa ata'na. Kita dengar kemudian kami tidak melaksanakannya. Jangan sampai begitu. Maka ada doanya nih ya. Kalau tadi yang istiqomah itu yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kalau yang kedua ini, kalau kita pernah mendengar cerita dalam Al-Qur'an atau syariat dalam Al-Qur'an supaya kita langsung ikuti, ini doanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Itu doanya. Jadi kalau ustaz atau guru ngaji itu nyampein hadis atau Quran, ini bagus, amalnya banyak, kita langsung warzuqna ittiba'ah, langsung ikutin gitu. Artinya apa sih? Allahumma ya Allah, arina tunjukkanlah kepada kami al-haqqo haqqo, bahwa yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya Allah, kami tahu doa itu pahalanya besar, tapi berikanlah juga kami kemampuan untuk bisa sholat duha itu. Benar nggak? Ya Allah, kami tahu wa minal laili fatahajjad bihi, tahajud itu pahalanya besar. Tapi berikanlah kami juga untuk rezekinya bisa ikut tahajud itu. Bukan hanya iya percaya doang, tapi gak tahajudnya. Ya Allah, kami tahu pahala sedekah itu luar biasa. Tapi ya Allah, mampukan kami juga untuk bisa langsung sedekah gitu. Ya Allah, kami tahu haji itu udah wajib hukumnya. Tapi berikanlah kami juga rezeki untuk bisa mengikuti haji itu. Gitu. Itu doanya bagus. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kalau yang batil itu batil, kalau yang buruk itu buruk, kalau gibah itu buruk ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami juga untuk supaya kami mampu meninggalkannya. Ini mah ada gibah itu ya, Ridwan Kamil sama ini. Oh iya tuh saya lihat beritanya lagi, ada lagi nih siapanya, cewek satu lagi ya, itu namanya tidak masuk nanti nambah itu. Ya. Ada gosip diikuti, nggak usah, udah diam aja, nggak ada urusan juga, nggak kenal juga sama Ridwan Kamil. Bener. Contohnya ini. Nah, jadi jangan minta sama Allah tuh rezeki, kalau lihat yang buruk itu kita diberi ke rezeki untuk bisa menjauhinya. Kadang-kadang gini Bu, kita ini kadang-kadang dapat ada circle salsabila bagus, circle yang lain yang nggak bagus. Kata Ustaz tuh waktu pengajian di salsabila begini. Kita ketemunya contohnya yang circle satu lagi. Ya Allah, bingung, tapi ini mau keluar susah, mau dengerin juga itu dosa, bingung kita ini. Nah, minta tuh, doanya itu tuh. Ya, minta Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Nah, itu doanya. Minta sama Allah itu. Saya kadang-kadang itu kalau dapat kalau lagi buka media sosial, kadang suka ada kutipan nasihat ulama. Itu kalau kata kutipan nasihat ulama yang dikutip dalam kitab hadisnya ini, suka saya screenshot. Nah, suka saya amalin tuh. Karena saya prinsipnya gini, setiap ustadz atau ulama yang nge-share di kitabnya atau di media sosialnya, itu pasti dia sudah mengijazahkan itu boleh dipakai oleh orang. Kan nggak mungkin kita punya file pribadi, kita taruh di media sosial. Nggak mungkin kan? Itu artinya sudah boleh dikonsumsi oleh publik. Maka saya punya keyakinan itu. Jadi kalau saya dapat nasihatnya di media sosial dan itu bagus, itu saya amalin. Nah, itu salah satu doanya itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Wasidikin wasuhada, orang-orang yang syahid. Ya Allah, kita minta sama Allah siratal mustaqim. Seperti apa? Seperti siratal mustaqim yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Itu mati syahid itu luar biasa. Di dalam perang Uhud ya, perang Uhud itu ada namanya di Uhud itu syuhada Uhud.
makbaroh, suatu kuburan orang-orang yang mati dalam perang syahid. Kita mikirnya tahunya perang Uhud itu kalah ya. Ya, sebenarnya tuh perang Uhud itu nggak kalah. Cuma korban umat Islam lebih banyak aja. Karena menurut ini juga ustadz-ustadz juga harus meluruskan juga pemahamannya ya. Ini kadang-kadang jadi kayak menyudutkan orang Islam itu yang kalah di perang Uhud. Jadi perang Uhud itu menang. Analisa pakar peperangan di masa kini menganalisa perang Uhud. Pertama, kalau perang itu pasti kekuasaan diambil, benar kan? Tapi kan Madinah tetap utuh kan? Nggak dikuasai oleh kafir Quraisy itu kan? Yang dalam perang Uhud itu. Yang kedua, eh, kalau kalah itu istilahnya banyak sekali sandra-sandra yang ditawan. Artinya yang pulang cuma satu dua. Perang Uhud masih banyak yang pulang ke kota Madinah. Bahkan Madinah yang tidak dikuasai. Maka perang Uhud itu tidak kalah umat Islam. Cuma memang korbannya lebih banyak. Faktornya tadi menganggap remeh. Perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro itu 300 kaum muslimin melawan 1.000 kaum muslimin. Tapi Rasulullah itu menyatakan dalam Al-Quran itu, diceritakan bahwa perang Badar Kubro itu dibantu oleh Allah. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tidaklah mereka memanah kecuali Allah yang membantu memanah lewat malaikat-malaikat itu. Kemudian kalau pernah ke Badar ya, nggak jauh dari kota Madinah, itu ada Jabal Malaikat. Di situ ada tempat turunnya para malaikat dalam membantu perang Badar Kubro. Jadi, tapi orang kaum muslimin yang waktu itu di Uhud itu merasa, ini mah jumlahnya nggak lebih banyak daripada perang Badar, nganggap enteng. Akhirnya kalah. Yang kedua, orang-orang kafir itu pakai strategi gonima. Jadi dia bawa barang bawaan banyak dari kota Mekah ke Quraisy. Karena orang-orang hijrah muhajirin itu kan udah meninggalin hartanya kan. Kan di dalam perjanjiannya itu orang-orang Mekah bilang, kalau kamu mau ikut Muhammad ke kota Madinah, tinggalkan semua hartamu. Maka mereka datang ke kota Madinah nggak bawa apapun. Nah, ketika mereka perang, gonimah ini salah satu yang dibolehkan. Ketika gonimah tergeletak di bawah, akhirnya orang-orang pasukan pemanah tergiur. Emang itu jebakan. Maka akhirnya kalah gara-gara orang-orang pemanah ngambil gonimah. Dipanahin sama pasukan berlapis keduanya dari kaum musyrikin. Nah, itu strategi perangnya kalah memang di situ ya. Kemudian berikutnya ada berita hoak kan. Jadi ketika orang berkecamuk di perang Uhud, kafir Quraisy memiliki hoak. Rasulullah meninggal. Yang dengar dikirain yang ngomong orang Muslim. Ternyata orang kafir. Akhirnya Sayyidina Hamzah, singa padang pasir, yang sekali nebas bisa 5 orang putus dengan pedangnya, itu Sayyidina Hamzah mendengar Rasulullah meninggal, lemas. Karena lemas itu ada yang membuluskan pedang kepada badannya, kemudian meninggal dunia. Nah itu ada berita hoak. Makanya orang Islam itu kadang-kadang suka mudah kena berita hoak. Itu sudah terjadi di perang Uhud. Maka kalau ada berita hoak, fatabayyanu, konfirmasi dulu. Benar nggak nih? Jangan suka asal nerima berita. Udah dapat pelajaran kita di perang Uhud. Kemudian berikutnya yang keempat, kekalahan perang Uhud itu kan tidak taat komando. Kan kata Rasul sebelum perang terjadi, wahai pasukan pemanah, apapun yang terjadi, kalau belum ada perintahku jangan turun kok. Nah ini nggak nurut. Nah di umat Islam ini kadang-kadang nggak nurut nggak ikut komando. Banyak umatnya, tapi masing-masing. Benar nggak? Masing-masing akhirnya tidak jadi kekuatan. Negara kita Palestina dijajah, umat Islam paling banyak ya diam-diam aja. Benar nggak? Maka oleh karena itu perang Uhud ini bukan umat Islam kalah, tapi memang korbannya lebih banyak. Nah, wasuhada. Nah, perang Jabal Uhud itu tahun 900-an itu pernah kena banjir. Pernah kena banjir. Ya kan drainase di kota Mekah itu begitu ya. Kenapa di Mekah itu di Jeddah terutama tuh sering banjir kalau Januari akhir Desember gitu. Karena itu bawahnya batu Bapak Ibu. Jadi kalau air ngalir itu tidak meresap. Kalau di kita kan habis kalau air ngalir tuh karena tanah resapan. Di sana batu, air itu cuma bisa ngalir doang, nggak bisa meresap. Sehingga kalau ada hujan lama, itu pasti langsung banjir. Lewat 2 jam aja pasti banjir di Mekah di Jeddah itu. Kenapa? Karena airnya itu tidak meresap, cuma ngandelin ngalir. Kalau mampet, sampah segala macam, ya langsung banjir kota Mekah itu, sama Jeddah itu. Nah, makanya di Uhud itu tahun 900-an itu banjir. Sehingga makam-makam syuhada Uhud itu bergelimangan keangkat ke atas. Nah, itu subhanallah
Al-Quran membenarkan lagi bahwa wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahil amwat. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang meninggal di mati syahid itu fisabilillah itu amwat, meninggal dunia. Enggak. Bal ahya'un inda rabbihim. Dan mereka itu sejatinya adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah orang-orang di Madinah yang mengevakuasi pasca banjir bandangnya itu, mayat-mayat yang itu masih utuh, Bapak. Kayak baru meninggal tadi katanya. Kulitnya seger, darahnya masih lengkap, kainnya masih utuh. Karena kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan, langsung disolatkan dan dikuburkan. Bahkan juga ada yang langsung dikuburkan. Karena surga sudah menunggu, surga badgahnya. Nah itu masih utuh, subhanallah. Orang-orang mati syahid itu ganjarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Maka kita minta sama Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka sekarang ada jamaah umroh atau jamaah haji yang ngeluh ya. Pak Ustadz nggak usah turun lah di Jabal Sur itu panas Pak Ustadz, di Arafah nggak usah turun ke Pak Ustadz gitu ya. Ya Allah Pak, kita mau naik AC, bis enak bener. Dulu mah ya Allah panas luar biasa itu para sahabat berjuang. Pengen umroh, pengen haji, panas luar biasa. Kita nih naik pesawat, nggak naik unta ya. Tidur di hotel empuk ya kan. Cuma untuk napak tilas saja. Kita udah males turun ke Uhud, panas Pak Ustadz. Dia bilang. Ya. Saya bilang ya udah akhirnya yang kuat turun, yang nggak kuat di mobil doain. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Tapi yang kuat, yang muda-muda yang kadang-kadang nggak mau turun, takut hitam. Ya Allah, para syuhada itu nggak ada rasa ketakutan mereka. Berani mereka, harta jiwa. Maka kita minta sama Allah itu istiqomah seperti para syuhada. Ada kisah Handolah, tahu Handolah ya? Saya pernah cerita Handolah di sini ya? Belum ya? Handolah itu seorang pemuda usia 40 tahunan ke atas, mungkin 45 tahun. Tapi Handolah ini anak muda yang gagah, suka perang gitu ya. Kalau ada perang paling terdepan, tapi tidak ganteng. Kulitnya hitam, hidungnya tidak mancung. Ya, mina jelekin lah pokoknya orang-orang yang jelek gitu ya. Jelek fisiknya, tapi hatinya bagus. Nah, Handolah itu ceritakan, dalam kisahnya itu termasuk pemuda yang buruk rupa. Maka sampai usia 45 tahun Handolah nggak laku. Tapi Nabi suka sama Handolah ini. Karena setiap perang Handolah paling berani, paling depan. Suatu ketika Nabi Muhammad itu manggil Handolah di Masjid Nabawi gitu. Ini ada pengajian gitu. Handolah, kamu belum nikah ya? Belum ya Rasul. Terus Rasul ngomong begini di mimbarnya. Siapa yang pengen nikah sama Handolah? Gitu doang tuh. Udah tuh selesai, ternyata terdengar oleh perempuan paling cantik di kota Madinah. Ini perempuan, semua pemuda di kota Madinah pengen sama perempuan ini, karena paling cantik di kota Madinah. Kemudian dia mikir tuh, kalau Rasul yang ngomong berarti ada jaminan buat Handolah. Nggak mungkin Rasul menawarkan seseorang yang Allah dan Rasulnya tidak jamin masuk surga. Maka perempuan yang cantik itu mau menikah dengan Handolah. Tibalah dia nikah, tibalah malam pertama. Pas malam pertama baru selesai malam pertama ada genderang perang, dung gitu ya. Perang, kafir Quraisy nyerang Madinah gitu ya. Itu Handolah langsung pakai baju perang, baju besi, ngambil pedang, bawa perisai. Ternyata dalam perang itu Handolah meninggal dunia, terbunuh. Nah, Nabi lihat pas evakuasi. Itu siapa pemuda dimandiin oleh para malaikat, banyak banget. Malaikat berlomba-lomba mandiin Handolah itu. Dilihatlah namanya Handolah. Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah cerita sama para sahabat, wahai sahabat, tolong datangin rumahnya Handolah, tanya ke istrinya, habis ngapain, amal apa yang dia perbuat sampai ini Handolah dimandiin oleh para malaikat. Kemudian kata Rasulullah. Datanglah sahabat ke istrinya Handolah. Wahai istri Handolah, Handolah meninggal dunia dalam perang. Tapi ada pesan dari Rasul. Katanya Rasul suruh nanya, amal apa yang diperbuat Handolah sampai dimandikan oleh malaikat? Istrinya Handolah sambil malu dia bilang, Handolah itu habis malam pertama belum mandi junub udah berangkat perang. Ternyata di pikiran Handolah ini bidadari di dunia aja kan paling cantik di kota Madinah. Enak bener kata dia. Gimana di surga dia bilang dapat 70 bidadari. Oh itu syuhada, tidak ada ketakutan. Kenapa? Maka kita lihat ya orang-orang yang mati syahid di Gaza tersenyum coba. Anak-anak kecil itu
Itu kan makanya kan orang-orang luar, orang-orang Amerika itu sudah mulai, orang-orang Eropa, orang-orang Inggris itu sudah mulai tertarik dengan agama Islam itu karena tidak ada keimanan dimiliki oleh agama lain kecuali keimanan orang Islam di Gaza. Mereka nggak takut mati, Pak. Pestol sama ADP ya, yang Israel, itu giniin sama dia anak kecil. Anak kecil kita dengar dor aja dia ke atas, sudah lari berbirit-birit. Sana dihadapi tank wajah, ya, apa namanya, mobil yang buat bisa hancur berapa rumah itu, berdiri begini. Itu kata orang-orang Barat, itu kalau bukan karena imannya, nggak mungkin. Karena kenapa? Karena mereka udah pikirannya surga. Syahid itu dia. Maka kita minta sama Allah itu, berani apapun dalam kebaikan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala seperti minas syuhada. Makanya itu an'amta alaihim itu minas syuhada. Yang berikutnya, kalau kita imannya nggak nyampe syuhada, wasolihin. Seperti orang-orang yang soleh. Ya. Dizolimi sama orang, sabar. Orang soleh itu. Soleh benar. Jadi gini Bu, Ustadz bagaimana kalau ada orang yang zolim sama kita? Sabarin aja. Bu, saya itu diajarin sama ibu saya, kalau ada orang zolim sama kita, jangan dilawan, kata ibu saya. Rumusnya cuma satu yang bikin kabar gembira buat saya itu. Nanti kamu lebih hebat dari dia yang zolim sama kamu. Itu aja tuh rumusnya. Nggak tahu dalilnya dari mana. Ibu saya selalu bilang, Bu, saya bilang saya dizolimi sama orang ini. Udah sabar aja, nanti kamu lebih terdepan. Tapi coba, ibu pernah nggak dizolim sama orang, tapi kita yang dizolimi malah lebih maju? Berasa nggak? Pasti ada dong. Pernah dizolimi sama orang yang zolim sama kita itu malah tertinggal dengan kita dari ekonominya, dari kebahagiaannya, ya. Maka kata ibu saya, sabar aja. Yang kedua, Bu, kalau ada orang zolim sama kita, jangan dibalas. Karena hisabnya masing-masing. Dia zolim sama kita, dihisab sama Allah. Kalau kita kemudian sabar, dihisab sama Allah, kita bagus. Tapi kalau kita balas zolimnya dia, kita dihisab juga zolim sama dia. Paham nggak? Maka kalau ada orang zolim sama kita, jangan dibalas. Hisabnya masing-masing. Karena kalau kita balas, kita juga dihisabnya sebagai orang zolim. Maafin aja, sabarin aja. Selama urusannya bukan mati. Ya kecuali dia menusuk kita, ya kita tangkis. Namanya tuh zolim harus ditangkis. Gitu, paham ya? Kalau cuma zolim, ngejelek-jelekin kita, biarin aja. Udah, apa ya? Toh kita juga nggak butuh validasi dari orang. Bener nggak? Orang itu kan akan percaya sama kita bertahun-tahun tuh. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, jangan nama ibu itu nggak bagus. Enggak, orang lebih percaya yang udah kenal kita bertahun-tahun, jadi nggak usah pusing kalau ada orang tiba-tiba ngomongin kita buruk. Itu Allah akan mengguide hati-hati manusia kok. Yang megang hati manusia. Kita kadang-kadang suka stres nih, Bu. Kita ini udah jadi orang baik bertahun-tahun, tiba-tiba ada satu orang jelekin kita puyang sama omongan satu orang itu. Nggak usah. Orang itu tetap percaya sama perjalanan hidup kita. Dia udah kenal kita puluhan tahun, ngapain kita pusing sama orang kalau ada yang ngomongin jelek. Jadi kalau ada orang zolim, jangan dibales, ya, karena hisabnya masih. Paham ya? Berat Ustaz, ya itu berat, pahalanya surga. Kalau ringan mah kipas angin nanti pahalanya, cuma modal 16.000. Bener ya? Nah itu kadang-kadang suka gitu, tapi dia jahat banget Ustaz. Biarin, hisab dia sama Allah. Hisab kita juga sama Allah. Hisab kita mau jadi orang soleh apa mau jadi orang zolim juga, itu pilihannya. Maka minta an'amta alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Orang soleh aja. Kita minta jadi orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan berserta orang-orang yang ngumpul dengan para nabi, namanya sahabat, syuhada, yaitu para prajurit, ya kan? Wa sholihin, orang-orang yang soleh, yang sedang mengaji, yang sedang bermajlis ilmu. Itu yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasidikin wasuhada'i wasolihin. Berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kita minta sama Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diberikan kepada para nabi, sidikin, suhada dan solihin, tapi bukan jalan yang dikasih kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa itu? Ini dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullah. Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah itu, yang dilaknat oleh Allah itu dalam Al-Baqarah ayat 161, yaitu orang kafir. Jadi jangan sampai kita ini walad dolin itu dipikirin, yang pertama adalah jangan sampai jadi orang kafir. Di 2006 itu minta istiqomah supaya ditetapkan iman Islam, jangan meleset. Kadang ada KTP-nya Islam tapi hatinya kafir.
Kafir itu dari kata kafaro, artinya menutup kebaikan Tuhan dalam dirinya. Dia Islam, tapi nggak sholat, kafir dia. Kenapa? Karena tertutup kebaikan Allah dalam dirinya, sehingga dia tidak mau membalas kebaikan Allah. Kenapa orang sholat itu kafir? Ada hadisnya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan secara sengaja, faqad kafar, dia telah kafir. Jadi ibu kalau orang ninggalin sholat satu kali karena sibuk itu namanya bisa disebut lalai. Tapi kalau udah 3 kali katanya itu disengaja. Dan orang kalau sudah ninggalin sholat 3 kali itu bisa dihukumi sebagai orang kafir. Karena tadi waman taroka sholat muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kafir. Karena al-farqu baina muslim wa kafir, as-sholat yang membedakan kafir dan muslim itu adalah sholatnya, bukan KTP-nya. Kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam tapi nggak sholat, nanti yang masuk surga KTP-nya. Orangnya di neraka. Nah, maka sholat minta. Ya, si koma sholat. Sesibuk apapun sholat. Orang Islam juga bisa, dia statusnya Islam, tapi perbuatan kafir itu ada juga. Cuma kafir itu dari kata kafaro, artinya kafir itu tertutup dari kebaikan. Iya, orang nggak sholat kan jadi nggak baik, benar nggak? Orang nggak zakat bukan orang baik, itu kafir. Tapi kafir yang di sini dimaksud adalah bisa dua makna. Yang tadi makna kafir memang dia bukan Islam, dia tidak meyakini Allah. Tapi ada kafir juga yang sifatnya perbuatan, dia meyakini Allah. Loh, emang orang Kristen itu nggak percaya Allah? Orang Kristen itu meyakini Allah yang sama loh. Makanya dia disebutnya Allah kan. Dia cuma konsepsi tentang keislamannya aja yang salah. Dia meyakini Maryam itu istrinya Allah, ya. Isa anaknya, kan konsepsinya yang salah aja. Kalau ke Tuhan itu di sini sama. Nah, itu juga kafir karena ada ajaran yang menutup itu semua. Bahwa ajaran yang sebelumnya meyakini bahwa innallaha salisun salasa dalam Al-Quran itu adalah kafir, perbuatan kafir. Nah, kita juga bisa jadi kafir. Islam percaya sama Allah tapi nggak sholat, kafir juga. Islam tapi nggak zakat, kafir juga. Karena Islam itu dibangun oleh 5 fondasi. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, orang kalau kemudian dia kafir itu termasuk ghairil maghdubi alaihi, yaitu orang yang dikasih nikmat tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu saya ngaji sama santri, di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ya, ada hadis ya, saya baru baca itu, lucu juga sama santri kita. Allah tuh benci sama orang yang orang itu nggak dosa. Kan harusnya Allah tuh benci sama orang berdosa, benar nggak? Nggak sholat Allah benci, benar nggak? Tapi ada orang yang dia tuh nggak berdosa tapi Allah benci. Yang pertama adalah kasratul akal, orang yang banyak makan. Allah tuh benci. Jadi saya tertawa. Kita mikirnya kan Allah tuh akan benci kepada orang yang melakukan dosa, benar nggak? Enggak, ternyata itu ada dalam hadis itu bilang yubghiduhumullah bila mujrimin. Ayatnya gitu, hadis itu. Jadi Allah tuh membenci 3 golongan ini walaupun mereka tidak berbuat dosa. Terus dibaca, salah satunya adalah kasratul akli. Akhirnya tuh saya pas lagi ngaji, saya megang perut. Perutnya benci ini banyak makan. Sampai kadang-kadang ketawa. Nah, kalau kafir ini Allah udah pasti benci. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan kholidina fiha. Di dalam neraka itu kholidin itu kan sebenci-bencinya Allah itu. Kalau orang beriman, banyak dosanya, Allah masih sayang sama dia. Walaupun masuk laundry dulu, diselamatkan nanti ke surga. Tapi kalau orang kafir, Allah ngecapnya dia kholidina fiha binari jahannam kholidina fiha. Sebutnya, udah paten itu. Kholid. Selama-lamanya. Kalau lama kan sebentar. Kalau ini lama-lamanya. Saking kholidina fiha. Itu yang pertama. Yang kedua, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang dibenci oleh Allah itu orang munafik. Orang munafik itu termasuk orang yang tidak sholat. Ngaku Islam tapi nggak sholat. Ngaku Islam tapi tidak pro-Islam. Ngaku Islam tapi membenci Nabi Muhammad. Nah, itu munafik namanya. Kan ada orang membenci syariat Islam. Dia Islam, tapi dia tidak suka tuh. Ada apa sih pengajian-pengajian? Misalkan ada orang Islam tapi apa sih Islam tuh ngatur-ngatur sampai hal-hal demikian gitu. Ribet amat sih Islam. Nah, itu namanya orang benci syariat, itu munafik namanya.
Kita kalau Islam itu beriman kepada Allah, kita berislam, dan kita konsepnya begitu cuma. Kalaupun kita belum melaksanakan, akui kelemahan iman. Ibu misalkan udah beriman kepada Allah, udah jadi Islam, tapi ibu misalkan belum menutup aurat, ya udah akui iman saya lemah, belum mampu seperti dia yang udah sempurna menutup auratnya. Itu selesai, benar nggak? Iya, jangan jangan jadi kemudian nyalah-nyalahin syariatnya, gitu loh. Ini kebanyakan kita akhirnya jadi apalah takilun, apa-apa diakalin, ngeles, ya kan? Jadi saya kalau begini, misalkan, Ustadz, kenapa antum ini kemana-mana nggak pakai sarung gitu? Kan saya kadang-kadang pakai celana jeans, pakai kaos gitu. Oh, saya jawab, iman saya belum nyampe sampai situ. Padahal jin kan bukan syariat kan? Pakai celana jin kan bukan syariat. Yang menutup syariatnya apa? Menutup auratnya kan? Jadi saya bilang, kemarin saya jalan tuh dekat rumah, ada pasar malam dadakan kegiatan itu. Terus anak saya, ya jajan dong di situ. Pas turun ada yang kenal, beda beda RW. Saat itu. Terus saya kan pakai celana jin tuh, lantar anak saya. Bisa tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tuh nggak berpenampilan Ustaz, dia bilang gitu. Ustaz kan pernah Ustaz kalau pakai ngajar aja, pakai peci, pakai koko, pakai jas, pakai sorban. Tapi kalau lagi begini buat apa? Biar diluluin sama orang, saya bilang gitu. Nggak, iman saya belum nyampe. Jadi sudah aku ya saja kelemahan iman gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak ada hubungannya juga kita harus berpenampilan harus pakai peci atau pakai sorban terus gitu. Karena takutnya kita jadi ujub, merasa mulia itu juga bahaya juga. Gitu. Akhirnya mengikis itu. Nah, maka munafik juga termasuk ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kemudian berikutnya orang yang berputus asa. Orang yang berputus asa itu ini ada satu pemahaman yang kawan saya dekat ya. Kawan saya dekat, cuma memang dia bukan kawan di pesantren, kawan jamaah lah gitu. Ustadz, dia bilang suami saya itu jahat banget sama saya. Maka saya mau bunuh diri supaya suami saya menyesal. Dia bilang bunuh diri itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengimani qada dan qadar Allah. Bukannya kalau bunuh diri masuk surga? Nah, itu pemahaman agama Jepang, saya bilang. Agama Jepang kan begitu ya. Ada apa namanya? Ada kiri. Nah, itu agama Islam tuh orang bunuh diri itu dia artinya tidak mengimani qada dan takdirnya Allah sehingga dia keluar dari itu bunuh diri masuk neraka khalidina fi abada. Masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi solusi. Allah sudah mengatur ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ketika Allah ngasih ujian, pasti Allah juga menganggap kita mampu melewatinya. Nah, ini salah pemahamannya. Maka oleh karena itu, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah sampai bunuh diri, kecuali nggak nyampe bunuh diri lah. Kemudian dia tobat, ya aman dia. Tapi kalau sampai bunuh diri, itu bunuh diri itu orang mikirnya bunuh diri itu kayak enak gitu. Udah selesai masalah. Enggak, justru nambah masalah. Awal masalah kehidupan dia di akhirat. Gitu. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita putus asa. Kemudian berikutnya, orang yang takabur. Ini dikatakan dalam Al-Quran, Ulqulu abwaaba jahannam khalidina fiha, fabi sama soal mutakabbirin. Az-Zumar ayat 72. Orang-orang yang sombong itu juga orang-orang yang tidak akan masuk surga, dan itu termasuk ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dibenci oleh Allah, orang sombong. Makanya mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang apabila dalam hatinya sedikit sawi saja ada rasa sombong. Nah, makanya kadang-kadang saya itu, Bu, di Ciputat itu saya disebutnya Ustadz Gaul, karena saya tuh jarang pakai sorban. Pakai sorban itu saya kalau khutbah Idul Fitri sama Idul Adha, karena menghormati yang undang kan, biasanya kan resmi kalau ibadah Idul Fitri. Kenapa? Takut kalau pakai sorban itu berat, jadi kita ngerasa pintar gitu loh. Padahal bisa jadi nanti masuk surganya itu lebih dulu ibu daripada saya. Loh iya, kita ngajar ngaji, tapi bisa jadi amalnya banyakkan ibu. Ibu kan lebih sering ngaji daripada saya. Sekarang ini subhanallah saya kegiatannya lebih banyak ngajar daripada ngaji. Benar nggak? Padahal pahala yang besar itu adalah orang yang belajar ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu bihi sahalallahu tariqan ila jannah. Yang ngaji, bukan yang ngajar ngaji. Makanya saya ini jarang ngaji. Sekalinya ngaji saya buka kitab, ngajar santri jadi ngaji. Atau ada satu bab yang misalkan ada orang nanya, kemudian saya belum tahu nih hukumnya. Baru saya buka kitab lagi kan. Gitu. Maka oleh karena itu bisa jadi ibu lebih mulia daripada saya.
Nah, ketika saya memakai sorban, saya takutnya saya ngerasa lebih mulia daripada ibu-ibu, dan itu bahaya. Benar nggak? Karena ketakwaan itu yang tahu adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi resolusi Imani 2026 adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah satu hakikat atau manfaat daripada membaca atau menerjemahkan ayat Al-Qur'an itu sholat jadi khusyuk. Oh, maksudnya itu ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dalam kriteria cara sholat khusyuk itu adalah kita bisa memahami dan memaknai bacaan sholat. Nah, tadi kita sudah memahami ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saja, benar dari Allah, salahnya dari bulan saya pribadi. Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah, udah pinter semua ibu-ibu ini. Ya, silakan. Ya, ini sekarang ini kan aliran makin banyak ya. Di Jakarta juga mazhab makin banyak. Ada yang pro tahlilan, ada yang anti tahlilan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Mazhabnya makin banyak ya. Anak-anak muda kita kadang-kadang nggak siap juga tuh. Ya, anak-anak kita ngaji di pengajian yang kemudian nggak boleh kalau orang tua kita meninggal tuh nggak boleh tahlilan. Sedangkan kita dari dulu biasanya tahlilan misalkan gitu ya. Nah itu bagaimana? Dengan ngaji insya Allah ketemu. Jadi di ngaji itu nanti kebahas tuh, Ustaz, nanya, kalau nggak dibahas sama Ustaznya nanya, Ustaz kenapa tahlilan? Emang kata anak saya yang baru ngaji, ida matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Orang kalau meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ya kan gitu kan dalilnya kan? Nah dengan ngaji dijelasin sama Ustaz, kita itu kalau mendoakan orang meninggal nyampe. Dari mana nyampenya? Perintah Nabi sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang melakukan amalnya yang hidup, yang menerimanya yang meninggal. Yang nyolatin ini kadang-kadang bukan anaknya, bukan juga saudaranya, orang lain kadang-kadang. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap selesai sholat, ada sholat jenazah. Pahalanya nyampe. Nah, lo tiba-tiba kita doain tahlilan nggak nyampe. Ya kan? Kan tahlilan itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, benar kan? Maka itunya nyampe. Ustaz, bacaan Qur'annya nyampe apa tidak? Nyampe. Kenapa? Karena sholat jenazah itu juga baca Al-Fatihah di takbir pertama, baca sholawat di takbir kedua, benar nggak? Baca doa di takbir ketiga. Nah, itu kan nyampe juga artinya. Ustaz, beneran nyampe? Ya udah, kalau nggak percaya meninggal dunia, meninggal duluan, nanti kasih kabar ke kita. Nggak nyampe Ustaz, ya ini selesai. Gitu. Hah? Iya betul. Jadi artinya begini Bu, kita kalau pengen tahu dengan macam-macam mazhab ini ngaji, ditanyain. Perkara kemudian anak kita atau teman kita, saudara kita udah punya keyakinan gitu, ya udah masing-masing aja kan. Ya udah Anda yakin dengan yang penting jangan nganggap orang lain salah gitu aja. Kita udah belajar agama juga, kita punya dalil juga, itu aja. Ya. Jadi baca Yasin nyampe apa enggak? Kalaupun nggak nyampe Bu, kalaupun nggak nyampe nih, baca Yasin nggak bisa ditransfer, kan kita beribadah doanya jadi mustajab gara-gara kita habis amal soleh baca Yasin, gitu doang teorinya. Bukankah doa yang mustajab itu adalah doa yang dilakukan setelah amal soleh? Setiap selesai sholat, mustajab. Setelah puasa, menjelang buka puasa, itu kan mustajab karena kita habis puasa. Setiap amal yang dilakukan doa, setiap doa yang setelah melakukan amal soleh pasti mustajab. Itu aja selesai. Jadi wasilah. Itu. Jadi dengan adanya mazhab yang berbeda, pasti ini di generasi ibu ini kan anak-anaknya punya paham-paham baru gitu. Dengan ngaji insya Allah ketemu jawabannya yang bijak. Nah, ada juga yang sampai begini. Nah, kamu ngaji di sana, ibu nggak larang, itu juga pengajian yang sama. Yang dibahas juga Al-Quran. Cuma ibu tuh nggak mau meninggal dunia, anak ibu nggak doain ibu. Minta gitu aja mana? Pasti anaknya masih mikir.
Saya pernah Bu datang ke pengajian, Pak ke jamaah yang meninggal dunia, keluarganya itu anti anti mendoakan. Itu saya datang ke kuburan, dikuburin kayak kucing, nggak ada doa-doa, nggak ada tuh, udah nguburin selesai bubar. Kayak kucing manusia yang dikuburin iseng bener langsung gitu selesai. Jadi nguburin langsung aja udah selesai. Nah kita kan biasanya mendoakan di atas kuburan ya. Walaupun sudah mendoakan di mana aja nyampe. Cuma karena kita ini baru lihat jenazahnya ada di kuburannya, kenapa enggak kita doa di situ? Gitu teorinya kan? Kenapa? Iya, artinya kalaupun mereka pemahamannya salah gitu, apa salahnya orang jenazahnya ada gitu, gitu. Jadi itu kita di tengah zaman manhaj yang sudah macam-macam di itu, ya sudah kita istiqomah saja. Makanya minta istiqomah dalam kebaikan, minta petunjuk sama Allah senantiasa. Tapi kalau dalam hal itu, insya Allah dengan ngaji kan ketemu. Masalah kunut dan kunut itu furu. Mau kunut nggak kunut silakan, itu furu, bukan asas gitu kan. Selama Qur'annya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama, aman. Ya, saya bilang kalau bilang ya Pak, yang berbahaya itu Syiah. Kalau Syiah itu bukan Islam. Ya, kalau Syiah itu bukan Islam. Karena syahadatnya 3 kalimat syahadat dia. Kemudian dia ada takiyah rukun imannya. Kalau itu salafi, aman. Yang penting salafinya jangan salafi takfiri lah, yang mudah-mudah mengkafirkan. Nggak apa-apa. Kalau perbedaan cuma masalah tahlilan aja terserah lah. Yang penting anak kita suruh doain kita setiap selesai sholat. Itu aja udah. Ya. Jadi kita mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan, menjaga dari paham-paham sesat. Ya. Kalau kan sekarang juga banyak juga aliran-aliran baru yang masuk tuh menyerang generasi muda yang secara fundamennya dia lemah. Ngaji agamanya itu ya cuma di majlis-majlis gitu di sekolah-sekolah akhirnya nggak fundamen akhirnya mudah kena isu-isu baru gitu. Nah jadi itu penting juga kita minta doa anak kita terjaga akidahnya dan tauhidnya. Itu Ibu ya. Baik kita doa kita istighfar 3 kali astagfirullahaladzim 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 lakal hamdu ya mula ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma ij'alna niyatana niyatal mukhlisin wa du'ana du'al maqbulin wa qira'atana qira'atal dhakirin wa salatana salatal khashi'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana wa ta'lamu an hawaijana faghfir lana dhunubana faghfir lana dhunubana. Allahumma jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu dan rasa syukur kami terhadap nikmat-Mu ya Allah. Sehingga perpisahan sudah ya Allah kami terhindar dari malapetaka dan marah-Mu ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Sematkan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah jangan Kau cabut nikmat kami di majlis ilmu ini ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat salat kami ini ya Allah. Jangan Kau cabut ya Allah nikmat tadarus kami ini ya Allah. Jangan Kau cabut ya Allah nikmat zikir kami ini bersamamu ya Allah. Rabbana hasil maksudana wa maktubana wa dan di dunia wa akhirat. Ya Allah semoga dengan wasilah kita melakukan kebaikan ya Allah dengan mengaji ini ya Allah. Semoga sampailah semua cita-cita kami, harapan kami, keinginan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan ya Allah yang melahirkan kebaikan-kebaikan pula buat generasi-generasi setelah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.